Kisah ini bukan tentang perang, bukan tentang pasukan, melainkan tentang sepotong surat yang hampir mengubah wajah dunia. Bayangkan sebuah istana megah di jantung Romawi. Pilar-pilar marmer menjulang, prajurit berzirah menghunus pedang, dan sang kaisar Heraklius duduk di singgasana emasnya. Baru saja ia menang atas Persia, kekaisaran terbesar yang pernah menantang kekuatan Romawi. Ia merasa tak terkalahkan. Namun pagi itu, datang seorang laki-laki dari padang pasir yang tandus, tak bersenjata, tak membawa ancaman, hanya membawa secarik gulung kulit dengan segel yang membuat seluruh istana menahan napas. Muhammad Rasulullah. Saat segel itu dibuka, saat kata-kata itu dibacakan, ada sesuatu yang mengguncang Heraklius hingga ke tulang. Ia pernah bermimpi, ia pernah mendapat tanda, dan kini tanda itu berdiri di hadapannya. Bangsa bersunat yang akan mengguncang singgasananya. Dalam sekejap, kejayaan Romawi terasa rapuh. Para bangsawan resah, para pendeta gelisah, bahkan pendeta paling berpengaruh pun tak kuasa menahan cahayanya. Sementara di dalam dada Kaisar Heraklius berkobar pertempuran paling dahsyat. Kebenaran yang memanggil, melawan tahta yang menjaga. Inilah saat seorang kaisar terbesar di dunia hampir sujud pada kebenaran. Namun darah, kekuasaan, dan ketakutan berubah menjadi tembok terakhir yang menahannya. Masuklah ke dalam kisah yang nyaris mengubah sejarah umat manusia ketika Heraklius berdiri di ambang cahaya. Sebelumnya, yuk bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan selalu terlimpah pada Anda sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu Heraklius menerima kabar bahwa seorang utusan dari Arabia telah tiba membawa pesan penting. Dia adalah Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang terkenal tampan dan santun. Dihyah memasuki istana dengan hormat. Para penjaga Romawi menatapnya penuh curiga. Sementara Heraklius mengamatinya dengan teliti. Apakah engkau membawa pesan dari pemimpin bangsa Arab itu? Dihyah mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah gulungan kulit bertulisan huruf Arab, disegel dengan cincin Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah. Heraklius menerima surat itu dengan penuh hormat. Ia mengusap permukaan segelnya, merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Lalu ia memerintahkan seorang penerjemah untuk membacakannya. Isi surat itu sederhana, namun memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, maka dosa rakyatmu berada di atasmu. Heraklius menghela napas panjang. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia memejamkan mata, seakan menimbang sesuatu yang sangat besar. Beberapa bulan sebelumnya, Heraklius baru saja merayakan kemenangan besarnya atas Persia. Kemenangan yang disebut Al-Quran sebagai janji Allah setelah kekalahannya, seperti yang dicatat dalam surah Ar-Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Quran surah Ar-Rum ayat 2-3. Dalam rasa syukur itu, ia berangkat menuju Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan, ia mengalami mimpi aneh. Kerajaannya akan digenggam oleh bangsa yang bersunat. Pagi harinya,
Heraklius mengumpulkan para penasihat dan rahib. Dengan nada resah ia bertanya, "Siapa kaum yang bersunat itu? Siapa yang mengancam kekuasaanku?" Mereka menjawab, "Orang-orang Yahudi, Paduka." Heraklius mengangguk, tapi hatinya menolak. Ia yakin mimpi itu bukan tentang pemberontakan kecil. Ancaman itu terasa lebih besar, lebih jauh, dan lebih asing. Beberapa waktu kemudian, ketika ia menerima surat dari Nabi Muhammad SAW dan mendengar kesaksian tentang dakwah beliau, Heraklius terdiam lama. Ia kembali teringat mimpinya, bangsa yang tersunat. Saat itu semua menjadi jelas. Bukan Yahudi, tapi bangkitnya agama baru dari bangsa Arab yang juga dikenal sebagai kaum bersunat. Heraklius menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia sadar mimpi itu adalah isyarat besar. Zaman sedang berubah dan Romawi tidak akan pernah sama lagi. Saat itu, kebetulan ada kafilah Quraisy yang sedang berdagang di Syam, dipimpin oleh Abu Sufyan, yang saat itu masih menjadi musuh besar Nabi Muhammad SAW. Heraklius memerintahkan agar Abu Sufyan dibawa menghadap. Ia diletakkan di depan, sementara para anggota kafilah berdiri di belakangnya. Kaisar kemudian berkata dengan tegas, "Abu Sufyan, jika ia berbohong, maka yang di belakang harus membantah." Abu Sufyan sadar, jika dia berdusta, teman-temannya akan membongkar kebohongan itu. Maka ia terpaksa berkata jujur, meski hatinya membenci Muhammad. Heraklius mulai bertanya, bagaimana nasab orang yang mengaku nabi itu? "Mulia," jawab Abu Sufyan. "Apakah dia pembohong?" Kata Abu Sufyan, "Tidak pernah." "Bagaimana pengikutnya? Kuat atau lemah?" Kata Abu Sufyan, "Kebanyakan orang lemah." "Apakah jumlahnya bertambah?" Abu Sufyan menjawab, "Ya, selalu bertambah." "Apakah ada orang yang murtad setelah masuk?" Kata Abu Sufyan, "Tidak pernah." Pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Abu Sufyan. Setiap jawaban itu semakin membuat wajah Heraklius berubah. Matanya berbinar, napasnya berat. Akhirnya Kaisar berkata, "Inilah sifat-sifat seorang nabi. Aku yakin dialah nabi yang ditunggu-tunggu." Abu Sufyan tercengang. Bagaimana mungkin penguasa sebesar Heraklius percaya kepada orang yang dia musuhi? Heraklius kemudian mengutus orang memanggil seorang tokoh penting, Safatir, seorang pendeta besar bangsa Romawi. Ia adalah ulama Injil yang sangat berwibawa, disegani, dan dikenal jujur dalam keilmuannya. Safatir memasuki ruangan dan menundukkan kepala di hadapan Kaisar. Heraklius menyerahkan surat itu kepadanya. "Wahai Safatir," kata Heraklius, "bacalah surat ini. Katakan padaku apa pendapatmu." Safatir membuka gulungan itu, membaca perlahan, satu baris demi satu baris. Sekejap wajahnya pucat, namun bukan karena takut, melainkan karena kaget. Kemudian dia menatap Heraklius dengan mata yang berkilat. "Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini adalah surat dari Nabi yang dijanjikan dalam kitab kami." Heraklius sempat terdiam. Ia memperhatikan perubahan raut wajah Safatir, lalu bertanya,
Engkau yakin? Safatir mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Heraklius terkejut. Namun di saat bersamaan, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan getaran yang sama di hatinya. Getaran kebenaran. Setelah mengucapkan syahadat, Safatir tidak tinggal diam. Ia keluar dari istana dan mengumpulkan para pendeta besar Bizantium. Di hadapan mereka, ia menyampaikan apa yang ia lihat dan apa yang dia baca. Dia berkata, "Wahai para rahib, kita adalah ahli kitab. Kita mengetahui tanda-tanda nabi yang akan datang. Dan kini ia telah datang." Namun reaksi mereka tidak seperti harapannya. Sebagian terkejut, sebagian menolak, sebagian marah. "Kau sesat, wahai Safatir. Kau membawa ajaran baru. Kau ingin menghancurkan gereja." Safatir tetap berdiri tegak. "Aku tidak membawa apapun selain kebenaran." Namun mereka tidak mendengar. Para pembesar gereja merasa posisi mereka terancam. Agama, kekuasaan, dan pengaruh mereka dapat runtuh jika umat memeluk agama baru. Maka mereka sepakat, Safatir harus dibungkam selamanya. Pada malam itu, ketika Safatir sedang beribadah di ruangannya, sekelompok pendeta dan penjaga kerajaan mendatangi tempatnya. Ia tidak berusaha melawan. Ia hanya berkata, "Kalian membunuhku, tapi kebenaran tidak akan pernah mati." Dengan kejam, mereka memukul dan menusuknya. Darahnya mengalir memenuhi lantai gereja tua itu. Safatir wafat sebagai syahid pertama dari kalangan pendeta Romawi. Namanya tenggelam dalam sejarah, tapi kisahnya tetap hidup di hati orang-orang beriman. Kematian Safatir mengguncang hati Heraklius. Ia tahu para pendeta pasti akan menolak keras jika dia sendiri masuk Islam. Tetapi kebenaran tidak bisa dia tolak. Maka dia membuat rencana. Ia mengumpulkan seluruh pendeta, rahib, dan pembesar gereja di aula besar. Ruangan megah itu dipenuhi cahaya lilin dan suara-suara gemuruh. Heraklius berdiri di atas mimbar. Dia memandang seluruh hadirin. Kemudian ia berkata dengan suara lantang, "Wahai bangsa Romawi, telah datang kepadaku surat dari seorang nabi, dan aku yakin dia membawa kebenaran." Ruangan seketika berubah gaduh. Para pendeta menatap satu sama lain. Wajah mereka memanas. Ada yang berteriak, ada yang mencaci. "Kau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Ini pengkhianatan. Kau gila, wahai kaisar. Kami tidak akan mengikuti Muhammad." Suara penolakan itu bergemuruh seperti badai. Sebagian pendeta bahkan hendak menyerang Heraklius. Melihat itu sang kaisar ketakutan. Ia sadar, jika ia memaksa, tahta Romawi akan hancur dan nyawanya sendiri bisa melayang seperti Safatir. Maka ia pun berkata, Diamlah kalian. Aku hanya ingin menguji kesetiaan kalian." Kerumunan mulai tenang. Para pendeta saling memandang, mengira Heraklius hanya menguji mereka. Namun dalam hati kaisar itu berkata, "Aku tahu dia seorang nabi, tapi aku tidak mampu mengikuti kebenaran itu." Heraklius kembali memanggil utusan Rasulullah.
Dihyah Al-Kalbi. Ia memberikan hadiah yang besar, kain sutra, emas, dan penghormatan sesuai kedudukan tamu istimewa. Ia berkata kepada Dihyah, "Jika aku berada di dekat dia, aku akan mencuci kaki Muhammad dengan tanganku sendiri." Pernyataan itu membuat para pengawal kaget, tapi Heraklius tidak peduli. Dia mengucapkan salam perpisahan, dan Dihyah keluar membawa hadiah dan pesan kaisar. Sebelum utusan itu pergi, Heraklius berkata, "Sampaikan kepada Muhammad, aku telah membaca suratnya. Aku tahu dia membawa kebenaran. Namun rakyatku tidak akan meninggalkanku jika aku meninggalkan agama mereka. Beritahu dia, aku menghormatinya, dan aku tidak akan memerangi dia selama aku hidup." Dihyah mengangguk dan kembali ke Madinah. Ketika Dihyah melaporkan semua kejadian itu, para sahabat tercengang. Nabi mendengarkan dengan tenang. Saat Dihyah menyampaikan ucapan Heraklius, "Aku tahu dia adalah seorang nabi, tapi aku takut kehilangan kerajaan." Nabi tersenyum tipis dan berkata, "Celakalah Heraklius, kerajaannya membuatnya enggan menerima petunjuk." Namun Nabi SAW juga bersabda, "Semoga Allah menjauhkan Romawi dari keburukan selama mereka tidak memulai permusuhan." Nabi menghargai sikap Heraklius yang tidak memusuhi Islam. Beliau tahu hati kaisar itu sebenarnya condong pada cahaya kebenaran, tetapi dunia telah mengikatnya. Kisah ini menjadi saksi betapa dakwah Nabi Muhammad SAW menyentuh hati bahkan penguasa terbesar di dunia. Heraklius nyaris masuk Islam. Surat Nabi Muhammad SAW mengguncang istana Romawi. Pendeta Safatir beriman dan mati syahid. Dan Islam terus menyebar, melampaui batas-batas kerajaan dan tembok-tembok sejarah. Pada akhirnya, cahaya kebenaran tetap bersinar, meski ditolak oleh para pemilik dunia. Karena urusan hidayah bukan milik raja, pendeta, atau kekuasaan, melainkan milik Allah yang Maha menguasai hati-hati manusia.